Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai teman-teman. Kali ini temenin aku memperbaiki penggulung spool mesin jahit yuk. Dari yang begini menjadi begini. Bagaimana proses aku memperbaikinya? Ayo tonton terus video ini, jangan di skip-skip ya. Oke teman-teman, jadi kondisi penggulung spool mesin jahitku itu seperti ini ya. Jadi udah nggak ada karetnya atau bantalan atau bannya gitu ya, untuk mempermudah putaran dari spoolnya. Dan juga bagian ini tuh udah nggak bisa naik turun gitu loh teman-teman. Jadi kayak udah keset, kayak udah mati gitu. Nah, jadi selama aku pakai mesin jahit ini, gimana caranya aku menggulung benang di spool? Caranya ya aku pakai bantuan alat, yaitu obeng seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pakai obeng ini, kemudian obengnya itu dimasukkan di lubang dari spoolnya ini. Nah kemudian aku akan pertemukan antara spool dan juga roda bagian samping ini teman-teman. Seperti biasa aku ini injak pedal mesin jahitnya, jadi spoolnya akan tergulung secara otomatis. Nah tapi kelemahannya menggunakan teknik ini, selain ribet karena besi bertemu besi, jadi juga panas kan teman-teman. Nah juga akan merusak bagian roda dari mesin jahit ini. Jadi kayak sayang aja gitu loh, karena kalau bagian luar roda itu terkikis atau terkelupas, maka bisa menyebabkan luka ketika kita tidak sengaja memegang, karena pada saat kita menjahit juga kita akan memainkan roda tersebut kan teman-teman. Nah karena hal ini juga jadi membuat aku ingin memperbaiki penggulung spool mesin jahit ini ya, untuk mempermudah aku juga dalam menjahit. Dan ini juga bagian dari diriku juga kan mesin jahit ini, jadi aku harus memaksimalkannya, menggunakannya. Ya hitung-hitung ini bagian dari perawatan dan reward untuk mesin jahitku ini juga, karena udah banyak banget berjasa selama aku proses pembuatan kostum-kostum tariku. Nah jadi aku kebetulan udah beli juga penggulung spool mesin jahit. Ini secara online aku beli. Nah aku beli spool mesin jahitnya sama beli karetnya ini ya teman-teman, untuk cadangan aja, siapa tahu rusak ya. Jadi aku udah punya cadangannya. Oke, tahapan pertama kita harus membuka roda yang ada di samping mesin jahit ini ya teman-teman. Ini aku nggak tahu namanya apa ya, jadi aku sebutnya roda aja ya teman-teman. Jadi roda ini aku buka dulu dengan cara buka dulu bagian bautnya atau murnya ya. Kita buka dulu murnya seperti biasa, kita buka. Kemudian kalau udah dibuka, kita akan buka lagi bagian yang ini. Nah ini penguncinya ya, jadi kayak penguncinya gitu, dengan cara kita harus ketok bagian sini. Aku pakai alat bantu yaitu obeng. Obeng ini akan aku masukkan ujungnya ke lubangnya ini, kemudian aku akan ketuk berlawanan dengan arah jarum jam. Aku ketok dikit agar dia bergeser. Nah kalau udah bergeser seperti ini, tinggal kita buka aja seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuka bagian rodanya ini. Nah ini karena keras ya teman-teman, kayaknya keset banget. Udah lama kan ini mesin jahit ini, jadi kayak keset banget gitu. Akhirnya aku pakai alat bantu yaitu palu. Jadi aku pukul atau ketok-ketok perlahan-lahan, sembari aku putar juga rodanya. Jadi seluruh bagian dari rodanya juga bisa terkena efek dari pukulan palu tersebut. Nah di sini juga aku kasih minyak sedikit ya, karena biar mempermudah, biar licin juga posisinya. Aku takut merusak dari mesin jahit ini ya teman-teman, karena oke, setelah beberapa saat kita ketok-ketok perlahan seperti ini, akhirnya rodanya juga lepas ya teman-teman. Nah setelah rodanya lepas ini, aku langsung membuka bagian penggulung spool yang udah rusak ini. Kita buka murnya, kita buka seperti biasa, ada dua, bagian depan dan belakang. Nah setelah kita buka ini, langsung deh kita ganti dengan penggulung spool yang baru. Caranya juga mudah, dengan memasangkan spoolnya menggunakan mur yang tadi juga kita kencangkan kedua murnya. Nah kalau sudah terpasang dengan baik dan sempurna, selanjutnya tinggal kita memasang kembali roda bagian samping dari mesin jahit ini. Nah ini sebelum aku pasang, aku ingin kasih minyak dulu biar
tidak terlalu kesat ketika nanti memasukkan rodanya ya teman-teman. Nah ini aku kembali menggunakan alat bantu yaitu palu. Aku ketok-ketok pelan-pelan di bagian tengahnya, tapi di bagian agak samping-sampingnya gitu teman-teman. Pelan-pelan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Nah setelah rodanya terpasang dengan sempurna, selanjutnya kita akan memasang bagian penguncinya. Nah kita pasang dulu yang ringnya nih teman-teman. Nah ini harus sesuai dengan posisinya, harus benar posisinya. Nah kemudian kita lanjut pasang bagian penguncinya, kita putar sedikit. Nah setelah itu kita harus mengunci menggunakan alat bantu tadi lagi. Ini sebenarnya bisa juga pakai paku. Nah kali ini aku tetap menggunakan obeng ya. Nah kalau yang pertama tadi ketika membuka kita putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah sekarang kita akan menekannya atau memukulnya ke arah searah dengan putaran jarum jam gitu, agar dia terkunci dengan baik. Nah tidak lupa juga kita memasangkan kembali mur di bagian lubang dari titik kuncinya tersebut ya teman-teman, biar tambah bagus. Nah kalau sudah saatnya kita uji coba apakah penggulung spool mesin jahit yang baru ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah alhamdulillah ternyata berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillah jadinya sekarang kalau mau menggulung benang bawah atau spool nggak ribet lagi kayak yang kemarin-kemarin. Sekarang jauh lebih mudah karena penggulung spool mesin jahitnya udah bagus. Nah teman-teman sepertinya videonya cukup sekian dulu ya. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat juga bagi orang-orang yang menontonnya. Bye bye teman-teman.